Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Untuk kitab terjemahan kita sampai di halaman berapa ya kawan sekarang? Atau hadis berapa? 200 berapa? 208 di sini. Hadis 208. Ya itu yang itu belum ya. Yang 207 udah ma'umirtu bitasyidil masajid. Jadi kita ada dua hadis terakhir di bab tentang masjid ini, namun ada faedah yang seperti di kitab Minhatul Alam itu ada beberapa faedah yang sangat bagus. Tentang masalah tasyid atau tazyin al-masajid, menghias masjid-masjid. Bagaimana pandangan para ulama sejak zaman salaf dan bagaimana khulafaur rasyidun mereka membangun masjid dan bagaimana kaum muslimin pada saat itu. Yang mana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, seorang ulama besar di Saudi Arabia, penulis kitab Minhah Al-Allam. Kalimat-kalimat beliau yang kalau direfleksikan di banyak di masjid-masjid Saudi ya, ini bertentangan gitu. Walaupun perlu sekali seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram untuk ditazyin agar tidak direndahkan oleh orang-orang munafik dan oleh orang-orang kafir. Tapi banyak pula masjid di Saudi Arabia yang memang Masya Allah sangat nyaman betul, tetapi perhiasannya itu ya jauh lebih dari sekadar mewah biasa. Dan selain dari hadis ini, yaitu ma umirtu bitasyidil masajid, aku tidak diperintahkan untuk menghias masjid-masjid. Memang ini tidak menunjukkan haram, tidak. Tetapi kalau melihat ke bagaimana petunjuk salaf di masa Rasulullah SAW, yang mana masjid dibangun dengan batu biasa, ya. Kemudian sakafnya itu al-jarid. Sakafnya yaitu atapnya itu adalah bekas dari pelepah dan daun-daun kurma. Kemudian imadnya yaitu tiang penyangganya masjid itu adalah kayu pohon kurma. Kemudian setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak menambahkan apapun dari bangunan. Memang di zaman Umar beliau menambahkan sedikit dari bangunan tersebut, tapi hanya dengan bebatuan dan juga pelepah kurma, dan merenovasi tiang-tiang Masjid Nabawi. Itu di zaman Umar Al-Khattab, yang mana di zaman Umar ekspansi dakwah itu lebih masif jauh dibandingkan
di zaman Rasulullah atau zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW. Nah, harta lumayan bergelimang ketika di zaman Umar, tetapi beliau radhiyallahu anhu tidak menambah banyak, melainkan sedikit merenovasi. Itu pun dengan bahan-bahan yang seperti bahan-bahan di zaman Nabi SAW. Dan di zaman Utsman bin Affan, harta penghasilan itu jauh lebih banyak lagi. Dan tidak banyak perubahan dari segi material untuk bangunan masjid. Ketika Umar bin Khattab memperbarui Masjid Nabawi, maka beliau kemudian mengarahkan para pekerja dengan hanya sebatas akinnan nasa minal matar, yaitu teduhkanlah manusia dari hujan. Wa iyyaka an tuhammira aw tusaffira fatuftanan nas, atau fatuftinan nas. Janganlah kamu memerahkan atau menguningkan masjid sehingga orang-orang terfitnah, sehingga warna-warna tersebut, zukhruf atau zakharif, perhiasan tersebut memfitnah manusia, orang-orang. Kemudian di akhir dari penjelasan hadis ini, Syekh Abdullah Al-Fauzan memberikan faedah. Sebelum kita melanjutkan ke dua hadis yang akan kita baca insyaallah. Dan Anda minta maaf atas keterlambatan karena mungkin hari ini Siko mau lewat, ya, dan juga ada yang mau lewat di perut Ana, jadi Ana singgah dulu tadi, ya, agak lama jadi, sehingga kita butuh waktu lebih sepertinya. Dikatakan oleh beliau, yaitu Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ini bedakan, bukan Syekh Salih Al-Fauzan, beda lagi orang. Ada di Saudi itu ada Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan, tapi beliau sepertinya ada permasalahan, ya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan memiliki karya-karya muhaqqaq, yaitu karya-karya yang daqiq, yang luar biasa. Semua karya-karya Syekh Abdullah Al-Fauzan ini luar biasa, baik di ilmu nahwu seperti Dalil As-Salik, menjelaskan Alfiyah Ibn Malik, kemudian kitab Minhatul Alam ini bisa dikatakan kitab penjelasan Bulughul Maram yang terbaik sampai sekarang, gitu. Ya, sistematikanya sangat bagus dan lebih lengkap. Kemudian beliau juga punya kitab Taisir Al-Wusul, menjelaskan salah satu kitab usul fiqih dari mazhab Hanbali. Ya, dan juga beliau punya kitab penjelasan Thalathatul Usul Muhammad bin Al-Wahhab. Kitab-kitab beliau semuanya muhaqqaq dalam artian yaitu beliau sangat baik dalam menjelaskan kitab-kitab itu. Taib, kata beliau, fal matlubu fi bina'il masjid huwa tawsi'uhu wa ihkamul bina'i wa tajhizuhu bikulli ma huwa min mustalzamatil 'asri mimma yuraghibu fil masajid wal baqa'i fiha lis-shalah wa tilawatil Qur'ani wa hilaqil ilm. Yang ditujukan dari membangun masjid adalah memperluas masjid, ya, memperkokoh bangunannya, dan memberikan fasilitas untuk segala yang diperlukan secara lazim di zaman itu. Yang diperlukan secara lazim di zaman itu seperti apa? Kahruba, listrik, ya. Kemudian mungkin di zaman sekarang butuhkan karpet, lantai, lampu-lampu dan seterusnya. Mimma yuraghibu fil masajid, yang bisa mengundang dan memotivasi orang-orang untuk ke masjid, dan yuraghib fil baqa' fis shalah wa tilawatil Qur'an wa hilaqil ilm, yang memotivasi orang-orang untuk betah salat di masjid itu, baca Quran di masjid itu, kajian di masjid itu, ya. Itu ditujukannya untuk itu. Ma'al hadari minal israfi wal mubahat, bersama dengan al-hadar, yaitu diwanti-wanti dan waspada jangan sampai terjadi israf dan mubahat. Israf dan mubahat ini beda. Israf itu berbeda dengan mubahat. Israf itu adalah
mengeluarkan modal yang lebih dari kewajaran dalam ketaatan, itu israf. Israf mengeluarkan modal yang berlebihan dalam ketaatan. Bedanya dengan tabdzir. Tabdzir itu mengeluarkan dana untuk kesia-siaan atau untuk maksiat, maka ini mubadzir. Beda dengan israf. Israf itu mengeluarkan modal yang berlebihan dalam rangka ketaatan, maka ini israf. Ya. Israf itu dalam rangka ketaatan. Tapi kalau mubadzir dalam rangka mubah atau sia-sia atau maksiat. Maka segala harta yang dinafkahkan untuk maksiat itu mubadzir semuanya. Dan harta yang dinafkahkan untuk hal yang sia-sia itu mubadzir, bukan israf secara syar'inya. Dan harta yang dikeluarkan untuk hal yang mubah namun secara berlebihan, maka ini juga mubadzir, bukan israf. Adapun israf ketika antum menjalankan sunnah atau kewajiban, tapi modal yang antum keluarkan itu melampaui atau jauh melampaui dari yang sewajarnya, maka ini israf. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yuhibbul musrifin, atau Allahu dicek ayatnya, la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat israf, berlaku israf. Itu berlebihan dalam ketaatan dari segi modal yang dikeluarkan. Adapun mubadzir, maka ada ayatnya, wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kalian mubadzir, sesungguhnya mubadzir itu termasuk di antara saudara syaitan. Mana yang lebih buruk, israf atau tabdzir? Tabdzir lebih buruk. Ya, tabdzir lebih buruk. Israf itu masih ada kesan baiknya, yaitu dalam rangka mustahabbat atau wajibat, yaitu hal yang sunnah atau hal yang wajib. Gitu. Maka kalau misalnya antum memberikan fakir miskin yang dia hanya butuh 1 juta saja untuk per bulan, lalu antum kasih 10 juta per bulan, padahal dia nggak butuh segitunya dan itu menjadi terfitnah dia nantinya, maka ini israf, bukan mubadzir. Maka ini israf namanya. Ya bahasa kita semuanya mubadzir, tapi kalau bahasa syar'i atau dalam istilah umumnya syariah, ini israf, bukan mubadzir. Mubadzir itu mengeluarkan modal untuk hal yang mubah tapi berlebih dari kadar yang normal gitu. Itu mubadzir, atau buang-buang duit lah gitu. Dalam hal yang mubah atau dalam hal yang sia-sia atau maksiat, itu mubadzir semua. Tapi kemudian al-mubahat. Jadi ketika membangun masjid jangan sampai israf. Betul, membangun masjid ketaatan, tapi kalau berlebihan ini israf, bukan mubadzir. Ini israf, bukan mubadzir. Berdosa enggak? Ya bisa berdosa kalau memang itu sebenarnya keterlaluan, maka itu berdosa. Karena Allah melarang dan Allah tidak mencintai orang-orang yang israf. Adapun al-mubahat, maka ini adalah berbangga-bangga dengan hal yang tidak pantas hal yang tidak sesuai syariat, atau materi atau objek yang tidak sesuai dengan syariat, berbangga-bangga tidak secara syar'i, maka ini mubahat. Ya, seperti membangga-banggakan ilmu yang dalam hadis Nabi SAW, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuha illa liyasrifa wujuhan nasi ilaih illa liyumari bihi sufaha aw liyubahi bihi ulama aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahu an-nar. Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya itu ditujukan untuk mencari wajah Allah, namun dia tidak menuntutnya kecuali untuk mira, yaitu berdebat dengan orang-orang awam, orang-orang jahil, untuk menjelek-jelekan orang jahil, untuk menghinakan mereka, atau liubahi atau liubaha ya, bihil ulama, atau untuk berbangga-bangga bisa sederajat dengan ulama, atau untuk liyasrifa wujuhan nasi ilaihi, atau untuk memalingkan wajah-wajah orang kepada dirinya, yaitu supaya ditunjuk, supaya dianggap, supaya dipuji, maka akan masuk neraka. Jadi mubahat itu ada sisi ujub, takabur, berbangga-bangga dengan fasilitas dan semisalnya.
Ya, ini hal yang terlarang. Hati-hati dalam membangun masjid dengan israf berlebihan dan juga dengan maksud ujub atau berbangga-bangga belaka. Sawa'un fi bina'ihi aw fi tawabi'ihi wa mukammilatihi. Baik israf atau bangga-bangga di bangunannya atau hal-hal yang sifatnya ikutan terhadap bangunan atau rincian-rincian yang ada di bangunan itu dan pelengkapnya seperti mihrab atau pintu-pintu, nawafidh, jendela-jendela, firash atau furush, yaitu kasur, sofa atau karpet yang sangat lembut, inarah yaitu penerangan, mukabbirat saut yaitu pembesar suara, wasail tabrid, AC dan semisalnya. Ya. Ada musalla yang dari anak kecil itu suka sholat di situ. Musalla pasar. Sebenarnya ini mungkin nggak sampai israf dan mubahat, cuman agak lucu aja. Musalla pasar ini ya nggak kecil-kecil amat lah musalla. Cuman dulu ketika zuhur dan asar itu pintu utama digembok. Jadi orang kalau mau sholat itu harus pakai pintu kecil di belakang. Padahal di pasar loh itu. Tapi alhamdulillah setelah ketua DKM mati, akhirnya pintunya dibuka. Ada juga nggak tahu kenapa semenjak kematian beliau itu lebih terbuka masjid itu. Namun kemudian suatu ketika alhamdulillah ada donasi atau bagaimana masjid itu pakai AC. Maka mulailah ditutup-tutup, terus ditulis di pintunya full AC. Anda jadi ingat bis. Ya. Jadi ingat bis ada tulisan full AC gitu. Apakah masjid harus ditulis kayak gitu sehingga orang nutup full AC? Ya. Namun ya namanya mentalnya nggak pernah pakai AC, ya udah akhirnya nggak pakai AC lagi. AC cuman pajangan aja. Hal-hal seperti ini ya fasilitas dan semisalnya kebangga-banggaan ini bukan maksud dari masjid, bukan maksud dari masjid. Kenapa begitu? Limadzalika min idha'atil mal. Karena ada penyanyian harta di balik megahnya atau mewahnya atau berbangga-bangga dengan masjid. Wat tasabbubi fi isghalil musallin, dan menyebabkan orang-orang yang salat itu jadi tersibukkan dengan pernak-pernik masjid, bukan dengan ibadah. Lianna imaratal masajid innama takunu bi ta'ati wa dzikr. Memakmurkan masjid itu bukan dengan memberikan fasilitas mewah atau bagaimana, bukan. Melainkan dengan apa? Dengan ketaatan dan dengan zikir. Kama yajibul bu'du 'anil israfi fi tatwilil manairi aw ta'addudiha kama yujadu fi ba'dil masajid. Sebagaimana wajib untuk menjauh dari israf, sikap israf dalam meninggikan menara-menara sebagaimana ditemukan di banyak masjid, mimma yukallifu mabaligha 'azimah, sebagaimana hal tersebut akan membutuhkan banyak sekali beban dari dana yang banyak, yang mana dana tersebut qad takfi li bina'i masajid ukhra. Bisa aja dana-dana untuk fasilitas yang memang itu bisa untuk membangun masjid lain. Subhanallah. Ya. Lihat banyak masjid-masjid di desa-desa kecamatan di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi dan seterusnya yang mereka membutuhkan dana. Hanya ya karena mentalnya banyak orang korupsi, jadi kita kadang-kadang nggak percaya gitu kalau kita ngasih dana ke orang-orang ini. Mental korupsi untuk membangun masjid itu ada pada banyak orang. Ya, ada pada banyak orang. Subhanallah. Padahal ini rumah Allah gitu kan. Kalaupun dia bekerja dan mendapatkan bagian dari itu mungkin ya. Maka mungkin ada dia berhak untuk mendapatkan dana itu untuk kebutuhan rumah tangganya mungkin ya. Tapi kalau dari awal diincar udah dapat 30% dari pembangunan, subhanallah, dari dana pembangunan. Sampai ada anak punya teman, ikhwan. Ketika kami kuliah di Libya, syariah. Usia kami ketika itu masih usia 20 sekian. Tapi ada fulan, ini usia menjelang 30. Jadi udah bapak-bapak, udah punya anak gitu loh. Sekelas sama kami. Dan kita menganggapnya senior dan punya duit banyak, dan memang duitnya insya Allah banyak itu orang. Ya. Sampai lupa namanya siapa itu. Nah, ternyata beliau ini apa kerjaannya?
selain sambil belajar di Libya. Kerjanya bangun masjid dan mencari dana dari Qatar, dari negara-negara Arab lah pokoknya, dan sering dapat sehingga dia bangun sana bangun sini. Jadi mahasiswa tapi sudah bangun masjid di sana sini. Cuman duitnya banyak. Ya. Anda juga punya teman dulu dari saat udah lulus ya, udah lama lulus. Tapi teman yang satu ini dia nggak lulus, ya. Udah keluar duluan. Ya. Nah sekarang masya Allah, ya banyak sejak berapa tahun lalu itu teman-teman yang lain bilang dia itu mafia. Anda bingung kok mafia kenapa? Kemudian setelah kita teliti pekerjaannya ternyata ya seperti ini kerjaannya. Itu cari dana di tanah Arab untuk pembangunan masjid sini, masjid sini, masjid sini. Jadi mendapatkan banyak sekali pundi-pundi, bukan amal, pundi-pundi harta dari itu semua. Nggak tahu berapa persen. Kan orang Arab itu, ikhwan, orang Arab itu kalau ngasih duit jor-joran dan dia nggak peduli ini orang mau dapat berapa, enggak, yang dia peduli adalah kasih foto pembangunan dan selesai pembangunan udah gitu. Orang Arab kayak gitu. Orang Arab kayak gitu. Ya, kasih foto pembangunan, ya udah. Sampai selesai itu masjid pembangunan itu, ya. Atau nanti orang Arab itu akan mengutus perwakilan untuk mengecek. Nanti di videoin. Makanya kan di video di Facebook tuh banyak tuh video bapak-bapak Arab itu lagi mendokumentasikan ngobrol tentang bahasa Arab, sampingnya malah doa. Nah itu. Tapi itu bangunan sumur kayak bukan masjid. Nah seperti itu ikhwan, orang mafia. Subhanallah. Ya. Padahal kalau misalnya uang-uang ini dibuat untuk apa? Pembangunan masjid lain, mencukupi insyaallah. Banyak orang-orang kita itu israf untuk pembangunan ketaatan. Dan tidak kalah banyaknya untuk tabdzir. Seperti apa? Seperti Piala Dunia 2022. Ya, di Qatar itu. Ya, apa alasannya? Kalau misalnya alasannya supaya orang-orang dapat hidayah, bisa kenal dengan kultur Arab dan Islam. Coba lihat berapa orang yang masuk Islam gara-gara 2022? Hah? Coba ada nggak sampai sekarang kabar yang masuk Islam? Berapa banyak yang masuk Islam? Ada, mungkin ada, tapi dari biaya yang dikeluarkan dan kata sebagian teman-teman itu supaya insya Allah mereka dapat hidayah dan seterusnya. Ronaldo aja sampai sekarang 0 gelar, ya, nggak bisa apa-apa, masuk Islam kagak, ya kan? Hal seperti ini tabdzir untuk hal yang mubah atau untuk hal yang sia-sia sebenarnya. Coba berapa triliun sudah habis itu buat stadion semuanya. Sampai Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman pernah mengatakan dalam komentar ini, seandainya dana buat World Cup atau Ka'as Alam ini dialokasikan untuk memenuhi fuqara muslimin di seluruh negara Islam, itu sudah mencukupi. Seandainya. Kira-kira pengadaan ini masuk israf atau tabdzir, ikhwan? Tabdzir, bukan israf. Ya. Banyak orang-orang yang lagi susah. Ya. Taib, kemudian dikatakan wala naqulu bilghaiha lianna wujudaha lahu faidah. Ya, tentang masalah mukabbirus sawt, yaitu speaker dan semisalnya. Kita enggak mengatakan enggak usah pakai itu, enggak usah pakai menara, enggak usah pakai apa. Tapi kadang-kadang adanya menara yang lebih dari satu, banyak menara itu kadang-kadang atau seringkali itu nggak penting gitu, nggak sampai segitunya. Kalaupun pakai menara satu aja nggak apa-apa gitu, satu aja udah cukup gitu. Misalnya satu aja udah cukup. Karena kan apa tujuan menara ya kawan? Tujuannya dua, imma untuk menyampaikan suara atau untuk memberikan ada tanda bahwa itu ada masjid gitu loh. Itu tujuan menara. Manair. Itu tujuannya supaya orang tahu itu masjid. Kan kita kalau pas lagi jalan nyari masjid. Kadang suara ada, tapi kan kadang suara ada kan suara banyak, suara-suara lain, mobil, motor, sehingga kita butuh ada mana menara ini. Nah, itu yang bisa membuat kita dapat petunjuk gitu loh. Ada pentingnya juga menara, tetapi berlebihan dalam masalah ini, lebih dari satu menara itu termasuk israf. Baik. Kita menuju ke hadis berikutnya, ikhwan. Fadhal. Iqra.
Ahsanallahu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Qala al-musannifu rahimahullah, faslun fadlu ikhrajil qadari minal masjid. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala baca yang benar. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wastaghrabahu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Baik, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, uridat alayya ujuru ummati, telah diperlihatkan kepada saya ujuru ummati, pahala-pahala umatku. Ini zahirnya kemungkinan pas lagi Isra Mi'raj, kalau memang hadis ini sahih. Ya. Kalau memang hadis ini sahih. Ini kemungkinan di pas waktu Mi'raj. Hatta al-qadhatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, sampai pahala kotoran yang disingkirkan oleh seseorang dari masjid, maka itu berpahala. Kotoran kecil yang dia singkirkan dari masjid itu berpahala. Lalu bagaimana dengan kalau dia malah bikin kotor di situ gitu. Bisa-bisa berdosa kalau memang dia sengaja bikin kotor masjid dengan sengaja. Ya subhanallah, di sini kalau ini memang hadis, anggaplah hadis ini dhaif, taib. Dia dhaifkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan lainnya. Tapi secara makna dan maqasid syariah, hadis ini sahih. Maksudnya secara makna. Ya. Al-qadat yaitu sesuatu yang kotor, wasikh. Qadat itu sesuatu yang kecil, kotor, dianggap wasikh, dianggap kotor. Ya. Yang mana belum tentu najis. Apalah lagi kalau najis. Apalagi kalau najis. Makanya jumhur ulama mengikuti zahir dari ayat atau hadis yang melarang, secara zahirnya melarang perempuan haid itu mendekam di masjid haram, kata jumhur ulama. Karena ada kekhawatiran apa? Terimbas masjid itu dengan kotornya darah haid. Memang itu di zaman Nabi SAW ketika itu tidak ada soft text dan semisalnya. Taib. Jadi secara makna hadis ini sahih karena hadis menunjukkan fadilah untuk membersihkan masjid dan mengeluarkan kotoran dari masjid. Maka kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, "Idza hasala al-ajru liman yukhrij al-qadhata minhu wa huwa syai' yasir, falladhi yukannisu wa yuzilu turabah wa ghubarah wa yunadhifuhu 'an al-aqdar wal awsakh al-kathira bi-tariq al-awla lahu ujur kathira." Kalau misalnya mengenyahkan sedikit dari kotoran saja itu bisa dapat pahala, maka apalagi dengan yang nyapu, ya, yang membersihkan dari debu-debunya, yang membersihkan dari al-aqdar, kotoran-kotoran dan banyak dari kotoran yang mungkin ada di lantai atau di karpet, maka ini mendapatkan ganjaran yang banyak. Ya, ini karena ini Baitullah, rumah Allah. Maka ikhwan, Masjid Al-Muhsinin itu ketika dulu waktu awal anak tinggal di sana, terus anak lihat dia Idul Adha. Antum tahu Masjid Muhsinin Wahana? Itu kan pelatarannya itu apa ya? Selasarnya itu, lantainya kan masih lantai masjid. Maka ya karena anak lihat ketika on time itu sudah digelar terpal dan banyaknya apa? Daging-daging taruh situ. Ya. Anak susah mengingkarinya on time ketika itu karena udah telanjur. Namun beberapa masa kemudian setelah kita buka kajian kitab, di beberapa kajian kitab, maka anak sampaikan beberapa kali bahwasanya hal itu tidak boleh karena itu najis. Bukan dagingnya, darahnya najis. Ya, alhamdulillah di lebaran Id berikutnya alhamdulillah kita tidak melakukan itu lagi, alhamdulillah.
ya, dan berkah gitulah, bahkan lebih bermaslahat, lebih membuat masjid bersih, dan untuk sholat zuhurnya itu lebih tertata jadinya. Coba kalau yang dulu sholat zuhurnya nggak tertata, karena apa? Karena masih ada daging, bau ini itu. Alhamdulillah berkah. Maka ajib ketika Anda mendapatkan kabar ada masjid di dalamnya ada sunatan, ada bekam, fasdu di dalam masjid. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena yang dikeluarkan apa? Darah. Dan darah itu udah darah kotor. Coba kalau antum fasdu, kan dimasukin ke plastik, nanti air dicawan terus diplastikin kan? Pakai sedotan nggak habis itu? Plastik kan, pas plastik antum taruh sedotan untuk minum nggak? Disuruh sama fasdur ini disuruh ngapain? Dibuangnya di mana ya kawan? Di WC. Jangan dibuang tempat sampah. Kenapa? Karena kemungkinan besar ini mengandung penyakit darah kotor ini, gitu kan? Jangan buang tong sampah, bahaya gitu. Buang di WC, siram, gitu. Nah, kenapa? Ini najis dan juga sangat kotor, bisa berpenyakit, bisa menular, bisa ini itu. Maka lebih buruk lagi kalau di dalam aula masjid itu nggak boleh, nggak boleh. Makanya DKM panitia itu kalau mau menggelar sesuatu itu konsultasi dengan ahli ilmu, jangan langsung gitu aja. Ya. Dengan niatan baik, nggak bisa niatan baik kadang tanpa keilmuan bisa bahaya dan bisa dianggap biasa akhirnya atau menimbulkan kontroversi. Nah, adapun kalau di selasar masjid yang bukan bagian dari masjid maka nggak apa-apa, maka tidak apa-apa. Kayak misalnya di Masjid Hijau, itu kan di bagian bawahnya itu kadang ada fasdu, ada bekam atau apalah itu. Karena itu bagian, itu sebenarnya bukan bagian dari masjid. Dulunya itu parkiran. Kalau antum tahu yang ada kanopinya tuh, terus bawah itu kalau hari apa, Sabtu pekan berapa itu ada kegiatan fasdu gratis. Ya, fasdu gratis. Kalau bayar alhamdulillah, kalau nggak bayar ya subhanallah, antum tega banget itu. Ya gitu. Itu nggak apa-apa karena bukan di ruangan masjid. Gitu. Kemudian membawa bayi yang berpotensi menimbulkan kotoran yang bercecer, maka itu juga nggak boleh. Semakna dengan spirit hadis ini. Ya gitu. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Ini hadis berikutnya tentang tahiyatul masjid sangat penting. Fadhil. Allah ilaik. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Muttafaqun alaih. Baik. Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini hadis Bukhari Muslim, masyhur hadis ini. Taib. Hadis ini menunjukkan apa? Larangan duduk langsung. Ketika antum masuk masjid, jangan duduk dulu sampai antum salat 2 rakaat, dan 2 rakaat di sini tahiyatul masjid. Dan Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan lafal tahiyatul masjid ini lafal syar'i dan bukan ijtihad ulama. Ya, maksudnya ini lafal istilah di sini syar'i. Ada istilah syar'i. Ketika antum mendapatkan suatu lafal, istilah syar'i. Nah, istilah syar'i itu ada 2 macam. Istilah syar'i itu ada 2 macam. Yaitu istilah syar'i bin nas yang pertama, dan istilah syar'i bil ijtihad. Istilah syar'i dengan nas, dan ada istilah syar'i dengan ijtihad. Faham enggak? Istilah syar'i dengan nas yaitu istilah syar'i yang memang digaungkan persis di lafal nas Al-Qur'an atau hadis, itu ada istilah itu. Faham di sini, ikhwan? Seperti apa? Wudu,
Kan dari hadis. Ya. Qiyamul lail, kemudian tahajud dan seterusnya, ini istilah syar'i yang ada di nas langsung. Ya enggak? Paham enggak di sini? Seperti ibadah, ayatnya ada di Al-Qur'an dan Sunnah, ubudu rabbakum, ibadah. Istilah syar'i yang tidak ada langsung di nas, namun ijtihad ulama sehingga ada istilah tersebut yang cocok dengan prinsip nas Al-Quran dan hadis. Seperti apa ya kawan contohnya? Adapun tahiyatul masjid ini istilah nas. Ya, istilah syar'i dari nas langsung. Karena kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, inna lil masjidi tahiyatan, at-tahiyatan, wa inna tahiyatahu raka'atan. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya masjid itu memiliki tahiyat, yaitu penghormatan, dan penghormatannya 2 rakaat. Baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban, namun ini hadis dhaif jiddan. Hadisnya ini dhaif jiddan, la yu'mal bih, la yustadallu bih gitu. Enggak bisa yu'mal tapi la yustadal bih. Diamalkan karena ada hadis sahih, tidak dijadikan istidlal, dalil, tidak dijadikan dalil karena hadis ini dhaif. Baik. Anggaplah ini istilah syar'i dengan nas, karena walaupun hadis ini dhaif, namun untuk istilah kita bisa ambil. Untuk istilah kita bisa ambil. Taib, tadi yang kedua, istilah syar'i namun tidak dengan nas, melainkan dengan ijtihad. Apa contohnya istilah-istilah itu? Bisa dikatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Istilah tauhidur rububiyah, penggabungan kalimat ini istilah. Itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Tauhid rububiyah enggak ada. Tapi secara makna, banyak. Tauhid uluhiyah, dalam Al-Qur'an hadis ada enggak lafal tauhid uluhiyah? Enggak ada. Tapi secara makna, banyak maksud dari itu. Begitu. Ya. Contoh lain apa? Ikhwan? Banyak taksimat dalam bab-bab fikih terutama itu. Pembagian-pembagian dalam bab-bab fikih itu banyak sekali. Sekarang misalnya di usul fikih ada namanya maslahat mursalah. Ada maslahat mulghat, ada maslahat mursalah. Mafhum, ada mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Istilah-istilah ini semua syar'i. Kenapa syar'i? Karena terkait dengan ilmu syariah. Namun tidak ada lafal ini di Al-Quran atau Sunnah, melainkan dengan ijtihad ulama disesuaikan dengan dalil-dalil yang ada. Iya. Begitu. Zina, ini istilah syar'i dengan nas atau dengan ijtihad? Nas jelas, di Al-Quran ada, di hadis banyak. Kemudian misalnya lain apa? Tasyahud. Ada di hadis. Kemudian apa lagi? Bai'ul 'inah misalnya. Ada di hadis. Idza tabaya'tum bil 'inah. Ada di hadis. Jelas ini nas, bukan ijtihad. Bahkan sampai penamaan surat aja sebagiannya itu ada yang ijtihad, walaupun sebagian ulama enggak bolehin itu, tapi menamakan surat ini dengan nama ini ijtihadnya sebagian ulama itu ada ijtihad. Ya, sebagian surat dinamai dengan nama versi ijtihad sebagian ahli tafsir. Ala kulli hal. Tahiyatul masjid ini nama syar'i walaupun memang dari hadis dhaif jiddan riwayat Ibnu Hibban, tapi kita ini syar'i. Tahiyatul masjid. Jadi kalau antum misalnya tanya, salat tahiyatul masjid itu ada enggak dalilnya? Ada dalilnya. Hadis Bukhari Muslim, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Terus ditanya lagi antum, akhi, di hadis yang tadi antum sebut Bukhari Muslim ini enggak ada tuh lafal tahiyatul masjid. Berarti lafal ini dari mana, akhi? Nah, gitu ya. Maka antum bingung ya. Nah, di sini Anda jelaskan.
Lafal tahiyatul masjid ada di hadis riwayat Ibnu Hibban. Walaupun hadis itu dhaif jiddan. Tetapi para ulama tetap mengambil istilah itu dari hadis tersebut karena untuk pengistilahan enggak apa-apa ngambil dari hadis yang dhaif ini. Maka jadilah karena dasar perbuatannya sudah ada di hadis sahih, maka pengistilahannya yang semakna dengannya maka enggak apa-apa pakai hadis yang dhaif. Enggak apa-apa. Tahiyatul masjid. Baik. Apa hukum salat tahiyatul masjid ketika masuk masjid? Hukumnya apa? Jumhur mengatakan sunnah. Jumhur mengatakan sunnah. Namun beberapa dari ahlu zahir mengatakan wajib. Dan pada awalnya dulu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganggap salat tahiyatul masjid itu wajib. Walaupun kemudian beliau ikrarkan setelah itu bahwasanya sunnah. Dan memang yang lebih sahih adalah sunnah. Taib, bagaimana pendalilannya kok bisa sunnah? Padahal di sini kan perintah dan larangan dari Nabi SAW jika seorang dari kalian masuk masjid maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Kemudian ada dalil pendukung kewajiban yaitu ketika Nabi khutbah ada sahabat masuk kemudian disuruh sholat 2 rakaat. Padahal itu paling Jumatan loh itu. Gitu kan? Gimana menjawabnya? Dalilnya, jawaban terhadap dalil tersebut. Maka di sini walaupun pendapat yang mewajibkan itu kuat sebenarnya. Karena dalil-dalil ini kuat. Hanya ia harus memperhatikan ketika jumhur kebanyakan ulama bahkan sepakat mazhab yang 4 sepakat semua gitu loh. Akan sunnahnya tidak sampai wajib. Enggak mungkin ratusan bahkan ribuan ulama ini bisa menyimpang dalam masalah ini padahal mereka ulama yang sering ke masjid gitu loh. Melainkan pasti banyak pertimbangan yang menjadikan ini adalah sunnah. Walaupun pendapat yang mewajibkan itu juga kuat. Ya. Nah, maka jumhur ulama di antara dalil yang membuat mereka mengatakan salat tahiyatul masjid sunnah yaitu ketika seorang badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang wajib atas dia dari salat. Maka Nabi SAW mengatakan as-salawat al-khams. Salat 5 waktu. Maka orang itu bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah wajib atas saya hal lainnya selain dari 5 waktu itu? Maka kata Nabi SAW, la illa an tatawwa'. Tidak wajib kecuali kalau kamu pengen nambah untuk yang sunnah. Ya, begitu. Mungkin belum diterima karena boleh jadi salat Id itu wajib, gitu kan. Taib kita katakan dalam hadis berikutnya, hadis Abdullah bin Busr. Seorang pria datang Jumatan dan dia melewati pundak-pundak orang ketika hari Jumat, ketika Jumatan. Nabi SAW saat itu sedang apa? Khutbah. Lalu Nabi melihat ada fulan karena terlambat terus ngelewatin pundak-pundak orang, biasa gitu. Orang Arab kayak gitu banyak. Sampai sekarang kayak gitu. Ya. Maka Rasulullah berkata, "Ijlis faqad adzaita." Ya. Duduk kamu ganggu. Ya, jadi ada 2 hadis ketika Rasulullah SAW khutbah. Ya. Hadis pertama yang tadi Rasulullah nyuruh orang apa? Salat, jangan duduk dulu. Di hadis yang kedua konteksnya orang itu ganggu, duduk. Jangan ganggu orang, duduk. Disuruh duduk. Kenapa enggak disuruh salat 2 rakaat? Paham enggak di sini maksudnya? Artinya pernah Rasulullah begini, pernah Rasulullah begini. Ketika ada 2 hadis atau lebih, yang satu menyuruh dan yang satu tidak menyuruh, maka berarti ini muhtamal. Muhtamal berarti ada probabilitas. Probabilitas apa? Bisa aja tidak wajib. Seandainya wajib pasti disuruh terus. Kenapa yang ini enggak disuruh salat 2 rakaat lagi? Gitu ya, paham enggak ikhwan di sini? Jadi ini menjadi qarinah sharifah
yaitu menjadi indikasi yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Dari wajib menjadi sunnah. Ini jawaban untuk yang mewajibkan bahwa ini enggak wajib. Dalilnya ini, Rasulullah juga pernah kok ada yang yatakhatta riqaban nas, itu melewati pundak-pundak orang pas lagi Jumatan, maka Rasulullah suruh dia duduk malah. Jadi seolah kontradiktif. Di hadis yang kita pelajari Bulughul Maram, la yajlis hatta yusalli raka'atan. Jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Tapi di hadis ini duduk disuruh. Nah, ketika ada dua yang seolah kontradiktif ini, maka dileburkan, dijamak, dikompromikan menjadi apa? Sunnah, tidak menjadi wajib. Karena kalau ini diwajibkan, kenapa yang ini kok enggak Rasulullah SAW perintahkan? Berarti jadi mild, jadi ringan, hukumnya lebih ringan. Taib, mungkin yang mewajibkan akan mengeluarkan pendapat berikutnya. Tapi itu kan diperintahkan, dan tetap orang itu kemudian sholat 2 rakaat. Mungkin kalau misalnya yang ini Rasulullah suruh duduk karena ganggu, bukan karena enggak wajib. Maka jawabannya apa? Jawaban pertama, bagaimana mungkin Rasulullah SAW memerintahkan orang duduk padahal wajib sholat 2 rakaat? Faham enggak sini? Kalau emang itu wajib, kok Rasulullah suruh duduk? Berarti Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu yang berlawanan dengan hukum, gitu kan? Ya, itu satu. Yang kedua, orang itu wajib yang disuruh oleh Nabi SAW untuk bangkit sholat 2 rakaat. Orang itu pada asalnya sunnah untuk melakukan sholat 2 rakaat. Tapi karena yang menyuruh memerintah ada sekarang pemimpinnya itu Rasulullah SAW, maka wajib atas dia untuk taat ketika itu juga. Khusus gitu. Wajib atas dia untuk taat karena Rasulullah SAW pemimpin ketika itu, presiden, pemilik otoritas negara ketika itu, maka wajib untuk melakukan itu. Begitu, ya. Taib. Jadi wallahu alam, yang lebih sahih wallahu alam bahwasanya tahiyatul masjid itu sunnah. Tahiyatul masjid itu sunnah. Taib. Pertanyaan berikutnya, ikhwan. Tahiyatul masjid itu pakem dengan format niatan tahiyatul masjid atau bisa dengan makna? Ana ulangi. Salat tahiyatul masjid itu apakah pakem dengan format tahiyatul masjid 2 rakaat atau bisa secara makna? Laris manis, halal enak, higienis. Faham gak tuh pertanyaannya? Coba jelasin pertanyaannya dan jawab dengan lengkap beserta dalilnya. Gimana? Pertanyaannya gimana? Secara tahiyatul masjid, secara konteksnya untuk penghormatan ke masjid itu khusus sholat tahiyatul masjid atau secara dengan makna, format 2 rakaat tahiyatul masjid atau bisa sholat yang lain secara makna tapi itu sudah mewakili bentuk tahiyatul masjid. Itu sudah mewakili bentuk pengagungan atau tahiyatul masjid. Oke. Itu pertanyaan. Terus jawabannya gimana? Antum tahu enggak? Jawabannya secara makna. Jawabannya gimana? Secara makna. Secara makna. Antum pilih yang secara makna. Apapun itu dalam bentuk salat itu sudah menjadi tahiyatul masjid. Baik. Ahsant. Oke. Kita lihat di sini, ikhwan. Mungkin sebagian dari antum belum begitu paham pertanyaan di sini. Kan kata Nabi SAW di sini, lihat. Apa tadi kata Nabi? Fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Maka janganlah dia duduk sehingga dia salat 2 rakaat. Lihat di situ ada lafal berapa rakaat? 2 rakaat. Ya. Di sini menjadi suatu iskal, suatu permasalahan. Rasulullah SAW menta'yin dan menentukan tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu format pakem 2 rakaat. Taib, anda mau cari di Fathul Bari bagaimana perkataan Ibnu Daqiq Al-Id. Ya. Yang juga ada di kitab Ihkamul Ahkam, tapi dinukil oleh Ibnu Hajar dalam
Fathul Bari. Ya. Coba lihat dulu bukunya, kitabnya. Antum ada dokumennya? Ada di situ? Ibnu Daqiqnya nggak ada set kalau itu. Nggak ada. Taib. Sebentar, ana cari Fathul Bari. Ada pembahasan di hadis pertama Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Ya. Ada itu. Di kitab ini hadis paling pertama tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah. Ya, sebentar ana mau lihat dulu. Jadi Ibnu Daqiq Al-Aid beliau memiliki takrir yang sangat bagus berkaitan dengan niatan, dan nanti kemudian dikaitkan dengan masalah tahiyatul masjid. Kalau pertanyaan tadi yaitu salat tahiyatul masjid, lihat di sini tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ada kalimat Ibnu Daqiq Al-Aid untuk hadis wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap manusia itu mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Maksudnya mendapatkan pahala atau dosa sesuai dengan niatan dia itu apa dari pahala atau dosa itu, dari amalan itu. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, al-jumlatu tsaniyatu taqtadi anna man nawa syai'an yahsululah. Kalimat kedua hadis yaitu wa innamal likulli imri'in ma nawa melazimkan barang siapa yang meniatkan sesuatu maka dia akan dapat itu sesuai dengan niatan dia dari segi pahala atau dosanya. Yani idza amilahu bi syara'itihi aw hala duna amalihi lahu ma yu'dharu syar'an bi'adami amalihi. Nah, orang mengamalkan suatu amalan dengan syarat-syarat sahnya dan dengan niatannya, dapat enggak dia pahala? Dapat. Tapi ada konteks lain. Yaitu ketika dia dapat uzur syar'i untuk tidak melakukannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Dia udah niatan ini tapi terhalang. Dapat enggak pahalanya? Niatan kebaikan maksudnya. Dapat pahalanya? Dapat. Nah. Antum udah niatan kayak tadi sholat subuh, hujan enggak ikhwan? Sholat subuh di tempat hujan. Hujan. Udah sholat 2 rakaat qabliyah di rumah gitu. Baru mau berangkat tiba-tiba hujan. Seneng enggak? Senang karena hujan ya, bukan senang karena ke masjid ya. Baik. Padahal niatan antum tadi udah mau ke masjid. Dapat enggak antum pahala niatan ke masjid? Padahal antum lakukan enggak? Enggak. Tapi kenapa tetap dapat pahala? Karena diberi uzur dan juga karena antum sudah niatan wa innama likulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa. Li di sini istihqaq. Orang ini berhak mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika dia dapat uzur syar'i, maka tetap dia dapat pahala itu. Itu untuk hal-hal yang baik, untuk kebaikan. Namun jika amma idza lam yanwi syai'an makhsusan lakin kanat hunaka niyatun 'ammatun tashmaluh. Nah, ada pembahasan penting juga nih. Dia belum meniatkan itu secara khusus, tetapi itu masuk dalam niatan umum. Dia niatannya enggak spesifik, tapi masuk dalam niatan umum. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama, wa yatakharraju alaihi minal masail ma la yuhsa. Dan banyak masalah-masalah dari turunan kaidah ini, masalah yang tidak terhitung dari masalah-masalah fikih. Yaitu seseorang dia belum niatan khusus tapi dia baru niatan umum. Maka apakah dia dapat niatan khusus tersebut atau tidak? Gitu. Dikatakan oleh Ibnu Daqiq, wa qad yahsulu ghairul manwi
limudrikin akhar kaman dakhala al-masjid fa shalla al-fardhu aw ar-ratibata qabla an yaq'ud. Bisa aja gini datang orang, dia masuk masjid. Dia masuk masjid, kemudian mendapatkan jemaah sudah mulai sholat fardu. Jemaah sudah mulai sholat fardu. Akhirnya dia sholat fardu atau tahiyatul masjid? Fardu lah. Gak boleh sholat tahiyatul masjid ketika. Maksudnya kalau sholat sunnah udah gak boleh lagi. Ngeliat sholat fardu, sholat sunnah. Dia bermasalah ini orang. Maka dia ikut sholat fardu. Oke. Dia sempat duduk gak? Enggak lah, kan dia kan langsung ke shaf sholat fardu bersama jemaah. Kata beliau, fa innahu yahsulu lahu tahiyatul masjidina wa ha'ulam yanuha. Maka dia telah mendapatkan pahala tahiyatul masjid baik dia meniatkan atau tidak meniatkannya. Kenapa? Li'annal qasda bit tahiyati syughlul buq'ati wa qad hasal. Karena makna dari tahiyatul masjid adalah mengaktifkan zona daerah masjid untuk ibadah, untuk sholat, dan dia telah tercapai sholat itu di spot itu. Faham gak ikhwan? Coba antum tahiyatul masjid. Tahiyat itu artinya apa? Penghormatan, greetings, penyapaan itu. Itu maknanya tahiyatul masjid. Penghormatan terhadap masjid. Dan format tahiyatul masjid itu sholat. Semua sholat secara makna itu sebenarnya penghormatan terhadap masjid. Ketika kita masuk langsung sholat, itu penghormatan terhadap masjid. Ya, apapun sholatnya itu. Tetapi ketika seseorang beruzur, dia masuk masjid sudah mendapatkan orang sholat berjamaah, sehingga dia tidak mengkhususkan niatan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, melainkan dia masuk ke dalam niatan umum, yaitu tahiyatul masjid dalam rangka penghormatan masjid dengan langsung sholat fardu. Faham gak ikhwan di sini? Gak faham? Semoga Allah kasih antum kecerdasan sehingga bisa cepat paham. Paham Syekh Nasihin? Beneran. Ilangin dulu air mata yang di mata antum. Antum juga. Bedanya Syekh Nasihin dengan Syekh Aga itu, antum kalau ngantuk berair mata. Kalau antum ngantuk berjenggot. Iya. Jadi ikhwan, kalau antum masuk masjid, kemudian antum langsung sholat, baik sholat rawatib atau sholat fardu karena sudah ada jemaah, sudah berjemaah, maka semua itu terwujud makna tahiyatul masjid. Paham di sini, ikhwan? Tapi kalau misal antum khususkan sholat tahiyatul masjid sebelum rawatib, antum dapat pahala tambahan enggak? Dapat pahala tambahan karena antum niatan khusus dan amalan khusus. Anak-anak kasih kisahnya gini. Antum sholat, antum ke ini kasus pertama, ada 2 kasus. Masuk masjid, masih 9 menit gitu kan. Qabliyah subuh nih ya. Sebelum adzan, sebelum qomat subuh. 9 menit masih ada. Antum masuk masjid, antum niatin 2 rakaat tahiyatul masjid, oke? Terus kemudian berikutnya antum sholat lagi 2 rakaat apa? Qabliyah subuh. Jadi 4 rakaat terpisah 2 kali salam. Setelah itu sholat subuh jamaah, khalas, taib. Dapat pahala tahiyatul masjid, dapat. Secara spesifik. Dapat pahala qabliyah subuh, dapat. Dapat pahala sholat subuh, dapat. Alhamdulillah. Taib. Next day, besoknya antum masuk ke masjid, antum dapetin tinggal 2 menit 30 detik. Langsung antum bergegas sholat qabliyah subuh karena nggak mau kehilangan ini gitu. Langsung tanpa duduk, langsung Allahu Akbar. Ya. Antum nggak ada niatan spesifik tahiyatul masjid dan tidak menggabungkan niatan itu secara spesifik dengan qabliyah subuh.
Pertanyaannya, antum dapat pahala enggak tahiyatul masjid? Dapat pahala karena secara makna antum telah melakukan penghormatan terhadap masjid dengan langsung sholat tanpa duduk dulu. Walaupun itu bukan sholat tahiyatul masjid secara khusus niatan. Paham di sini, kawan? Taib. Kasus ketiga, ana tambahin biar agak lama dikit. Kasus ketiga, antum masuk ke masjid. Antum dapatin 2 menit 30 detik. Astagfirullahaladzim. Wah, 2 rakaat nih, bismillah. Antum mau sholat, di situ menggabungkan niatan tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Oke. Taib. Kemudian sholat subuh. Antum dapat pahala apa aja? Tahiyatul masjid dapat pahala. Qobliyah subuh dapat pahala. Subuh juga. Taib. Nomor 2 tadi masih ingat kayak gimana kronologinya? Sama sebenarnya, cuman bedanya apa? Nomor 3 ada gabungan niatan tahiyatul masjid. Nomor 2 tidak ada gabungan niatan tahiyatul masjid. Sama-sama dapat pahala tahiyatul masjid enggak? Sama. Tapi kadar pahalanya beda atau sama? Beda. Kalau yang nomor 2 tanpa niatan antum dapat pahala karena secara amalan antum sudah melakukan amalan yang itu. Tapi yang ketiga dengan ada niatan, maka niatan ini membuat tambah amalan, tambah pahala. Begitu ya, ikhwan. Oke, yang keempat, nambah terus ya. Antum masuk masjid mendapati jemaah sudah sholat fardu, maka antum langsung ikutan. Secara makna antum dapat pahala, secara amal jelas antum dapat pahala sholat subuh berjamaah, itu jelas. Tapi apakah secara makna antum sudah juga dapat pahala tahiyatul masjid? Dapat. Enggak ada qobliyah, enggak sempat qobliyah. Antum langsung sholat subuh berjamaah gitu. Maka dapat pahala tahiyatul masjid karena apa? Antum enggak duduk dulu, langsung sholat. Ini penghormatan terhadap masjid. Secara makna dapat pahala itu. Walaupun tidak ada niatan tahiyatul masjid. Paham di sini, kawan? Nah, tambah yang kelima. Antum masuk masjid mendapati jemaah sudah subuh berjamaah. Kemudian antum niatan sholat subuh berjamaah sekaligus niatan tahiyatul masjid. Dapat pahala subuh berjamaah enggak? Baik. Dapat pahala tahiyatul masjid enggak? Tapi dapat pahala niatan tahiyatul masjid enggak? Teteo, Family 100. Dapat enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena ini sholat fardu, sholat wajib. Sementara tahiyatul masjid yang Nabi SAW lakukan, yang suruh memang rakaatain sama sholat subuh, tapi itu dalam rangka sholat sunnah beda. Paham di sini, kawan? Yang keenam, antum masuk masjid, udah pada jemaah nih. Kata Nabi, sholat tahiyatul masjid di sini ya. Dah tahiyatul masjid dulu. Allahu Akbar, niatin cepet-cepetin gitu. Ya. Terus ini jemaah baru selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kemudian ikutan nimbrong masbuk sholat subuh berjamaah. Taib, pertanyaannya, dia dapat pahala atau dapat dosa? Dapat dosa. Dapat dosa dia. Karena kata Nabi SAW, nggak ada sholat ilal maktubah. Orang yang udah sholat aja, udah mulai sholat sunnah gitu, itu kalau udah nggak sempet lagi harus ikut fardu ini udah qomat gitu, dia harus batalin sholat sunnahnya dan sholat fardu, walaupun dia dapat pahala sholat sunnah insyaallah. Lah ini malah dia sholat sunnah dulu, khusyuk lagi, lebih khusyuk daripada sholat fardunya orang-orang yang lagi sholat itu. Malah salamnya dia lebih akhir dibandingkan salamnya orang-orang sholat fardu itu, maka dia nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Begitu, wallahu a'lam. Begitu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.